Shalom, selamat pagi Bapak dan Saudara yang terkasih, pendengar setia Renungan Harian Majelis Resort GKI Prukcahu. Hari ini Rabu 31 Agustus 2022, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan Renungan Harian sesuai dengan Almanak Nas GKI, diambil dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bahwa kasih karunia dan penyertaan Tuhan begitu nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih satu hari ditambahkan dalam kehidupan kami masih dipercayakan untuk boleh menikmati kehidupan kami di bawah naungan kasih karunia Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan renungan harian. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai para pendengar agar boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan bagi kami pada hari ini. Dan semoga dengan firman Tuhan hari ini kami boleh diberikan dan ditunjukkan jalan kebenaran bagi kehidupan kami, dan kami boleh menikmati kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan, dan kami boleh memilah dan memilih mana jalan yang baik dan benar bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan boleh memberkati hamba yang akan menyampaikan firman ini, agar apa yang hamba sampaikan boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-24. Di bawah perikop perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Baik Bapak dan Saudara yang terkasih, biasanya bila ada orang yang mengadakan acara, tapi mereka tidak mengundang seorang kerabatnya, pasti kerabatnya ini akan mengeluh, kok tidak diundang, ada acara apa-apa kok tidak diundang. Atau mungkin sebaliknya ketika kerabat kita melaksanakan acara atau pesta seperti itu, tapi kita tidak diundang, pasti kita akan mengatakan, sombong sekali sampai tidak mengundang kami. Nah, karena kita berpikir bahwa dan kita juga menganggap bahwa undangan itu adalah sebagai bentuk penghargaan dari si pengundang bagi kita. Nah, lain halnya dengan apa yang terjadi di dalam nas pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yesus berada di rumah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi pada saat itu. Nah, ada seorang ikut mendengar tentang
pemaparan dan penyampaian Tuhan Yesus. Dia kemudian berkomentar dan mengatakan bahwa bahagianya orang-orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus merespon komentar itu dengan mengatakan bahwa tidak semua orang akan menghargai anugerah yang diberikan. Karena orang yang berkata ini tadi, dia memiliki pemahaman bahwa itu adalah sebuah anugerah yang didapatkan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan undangan tersebut. Tapi Yesus mengatakan bahwa tidak semua orang akan menghargai anugerah itu. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, melalui perumpamaan Yesus ingin menyampaikan tentang mereka yang diundang datang ke perjamuan, namun mereka ini memiliki 1001 macam alasan untuk tidak hadir. Mereka merasa bahwa undangan yang diberikan itu bukan suatu prioritas. Padahal sebelumnya mereka mengatakan kesiapan mereka untuk hadir dalam acara tersebut. Sehingga alasan-alasan yang disampaikan mereka untuk tidak datang ke acara tersebut membuat si tuan rumah atau si pemilik acara ini begitu marah kepada mereka. Sehingga dia pun mengundang semua orang untuk boleh hadir ke acara ini tadi. Padahal sebelumnya orang-orang yang diundang ini termasuk orang-orang yang tidak pantas untuk datang ke acara itu. Tetapi orang-orang ini mereka merespon undangan itu dengan sangat penuh sukacita. Sehingga si tuan rumah ini merasa bahwa orang-orang ini menghargai undangan yang ia berikan kepada mereka. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya nas pemberitaan firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel ketika mereka menolak Injil. Namun ini juga bisa digunakan bagi gereja masa kini, di mana ketika orang-orang sibuk dengan kehidupan duniawinya, orang-orang lebih memprioritaskan kehidupan pribadinya, lebih memprioritaskan pekerjaannya, dan hal-hal lain yang ingin dicapai. Tapi terkadang orang-orang lupa memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita semua sudah diundang oleh Tuhan untuk masuk dalam anugerah keselamatan itu. Namun Bapak dan Saudara yang terkasih, terkadang kita seperti orang yang tuli. Terkadang juga kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita sehingga kita mengabaikan undangan juru selamat kita. Nah, Bapak dan Saudara, jangan sampai kita mengabaikan undangan juru selamat kita, hanya kita memprioritaskan hal duniawi kita. Jangan sampai undangan itu diberikan kepada orang lain dan kita menyia-nyiakan hal itu dalam kehidupan kita. Bapak dan Saudara, kita tentu memerlukan segala sesuatu untuk memenuhi kehidupan kita di dalam dunia ini. Tapi tetap yang terpenting adalah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sekuat apapun, berusaha apapun kita untuk bekerja, untuk melakukan hal-hal lain dalam kehidupan kita, jika Tuhan tidak berkehendak atas yang kita lakukan, maka semuanya akan gagal. Oleh sebab itu ada yang dikatakan dalam nas Alkitab bahwa carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan bagimu. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara yang terkasih, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengabaikan Tuhan karena hal-hal duniawi kita. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentukan prioritas dalam kehidupan kita, yaitu memprioritaskan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan dapat memberkati dan menyertai kehidupan kita, dan kita dapat menjalani kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang mari kita bersama-sama
Saat teduh sejenak, kita akan masuk dalam doa syafaat. Secara khusus hari ini kita akan mendoakan jemaat Tumbang Bau Bengaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan ini boleh terus bertumbuh berbuah dalam hati dan pikiran kami. Terlebih juga Tuhan, kami dapat menjadi orang-orang Kristen yang dapat memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang munafik yang mengatakan bahwa kami adalah orang Kristen, tetapi kami mengabaikan Tuhan dalam setiap langkah juang kehidupan kami. Jangan biarkan kami terlalu sibuk dengan kehidupan kami, terlalu sibuk dengan usaha dan pekerjaan kami, terlalu sibuk untuk mencapai karir kami dalam kehidupan kami, pendidikan kami atau apapun itu Tuhan, sehingga kami melupakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tapi biarkanlah kiranya Tuhan kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami memiliki kedekatan yang baik dengan Tuhan, maka segala sesuatunya akan Tuhan berikan dan Tuhan tambahkan bagi kehidupan kami. Dan pada saatnya Tuhan, kami ingin bersama-sama berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Tumbang Bau Bengaat. Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan mereka, segala apapun yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Biarlah kiranya usaha dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan, kehidupan rumah tangga keluarga mereka juga diberkati Tuhan, anak-anak terkasih mereka boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan daripada Tuhan. Mereka yang masih dalam masa pendidikan boleh diberkati agar mereka boleh mencapai setiap impian dan harapan mereka dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga mereka yang masih dalam masa tumbuh kembang, mereka boleh diberkati menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan patuh terhadap orang tua. Mereka boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik, dan mereka boleh menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang mengasihi mereka. Demikian juga ya Tuhan, untuk penatua dan diakon, seluruh jajaran majelis jemaat yang ada di Jemaat Tumbang Bau Bengaat, Tuhan boleh memberkati mereka, pendeta pelayanan yang boleh melayani di sana. Biarlah kiranya kehidupan mereka boleh diberkati Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka, boleh melayani jemaat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan boleh mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih juga kehidupan mereka boleh selalu memprioritaskan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Demikian juga untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di sana, kami serahkannya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar renungan harian pada hari ini. Tuhan berkati setiap kehidupan kami, usaha dan pekerjaan kami, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah kiranya Tuhan, kehidupan kami boleh mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga kami boleh selalu bersyukur atas apapun yang kami terima dalam hidup kami. Ini hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkannya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak dan Saudara yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa di renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.